kewirausahaan sosial. Menurut Hibbert, Hawke, dan Quinn pada tahun 2005, kewirausahaan sosial adalah pemanfaatan perilaku kewirausahaan yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan dan tidak mengutamakan perolehan laba, atau laba yang diperoleh dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Dari pengertian ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan sosial adalah suatu konsep kewirausahaan yang lebih mementingkan pada tujuan sosial dibandingkan dengan tujuan keuntungan pribadi. Terdapat 3 istilah yang saling berhubungan dengan kewirausahaan sosial. Yang pertama, ada social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Yang kedua, ada social entrepreneur atau wirausaha atau orang yang melakukannya. Yang ketiga, ada social enterprise atau lembaga atau institusi atau perusahaan yang menaungi aktivitas kewirausahaan sosial. Selanjutnya adalah perbedaan antara wirausahawan bisnis dengan wirausahawan sosial. Pada wirausahawan bisnis, umumnya mereka juga melakukan tanggung jawab sosial, seperti memberikan keuntungannya untuk kegiatan sosial. Tetapi umumnya kegiatan sosial yang mereka lakukan ini hanya bersifat selingan saja, tidak menjadi tujuan utama dari usaha ini. Sedangkan pada wirausaha sosial ini, kegiatan sosial itu memang menjadi tujuan utama dari usaha itu dibentuk. Nah, lalu perbedaan yang kedua adalah ukuran keberhasilan dari wirausaha bisnis ini tentunya adalah keuntungan, termasuk keuntungan pribadi. Sedangkan pada wirausahawan sosial ini, ukuran keberhasilannya itu adalah keuntungan dan juga sosial. Nah, apakah dari usaha tersebut bisa membantu orang atau tidak, itulah nanti yang akan dinilai berhasil atau tidaknya usaha tersebut. Dengan kata lain, wirausahawan sosial ini lebih mementingkan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi. Karakteristik kewirausahaan sosial yaitu 1. Memiliki misi dan tujuan sosial yang serupa dengan organisasi nirlaba. 2. Tidak bertujuan untuk memaksimalkan laba bagi pemegang saham. 3. Hadir tidak dengan tujuan untuk mensejahterakan pemilik. 4. Mengukur dampak sosial dari keberadaannya. Jenis-jenis kewirausahaan sosial. Yang pertama ada kewirausahaan sosial masyarakat. Wirausahaan sosial pada skala ini biasanya merupakan individu atau organisasi kecil. Pinjaman keuangan mikro adalah salah satu contohnya. Pengusaha ini bekerja langsung dengan anggota masyarakat. Yang kedua ada wirausahaan sosial nirlaba. Para wirausahawan ini berfokus pada keuntungan sosial, bukan keuntungan material, yang berarti mereka memprioritaskan kesejahteraan sosial dibandingkan kebutuhan bisnis tradisional. Yang ketiga ada wirausahawan sosial transformasional. Wirausahawan ini berfokus untuk menciptakan bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan sosial yang saat ini belum dapat dipenuhi oleh pemerintah dan dunia usaha lainnya. Lalu yang terakhir, ada wirausahawan sosial global. Para wirausahawan ini berupaya mengubah sistem sosial sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan sosial utama secara global. Organisasi-organisasi ini biasa terikat pada tujuan tertentu dan bekerjasama dengan wirausaha sosial lainnya untuk mewujudkannya. Wirausahawan sosial yang menginspirasi dunia. Nah, pada video ini saya hanya menjelaskan 2 tokoh saja, tetapi sebenarnya masih banyak lagi wirausahawan sosial yang menginspirasi. Tokoh pertama adalah Mursyida Rambe. Mursyida Rambe ini merupakan sosok perempuan yang berhasil memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir melalui BMT Beringharjo. Nah, BMT Beringharjo ini merupakan sebuah lembaga keuangan yang secara formalnya itu berdiri pada
tahun 1995, tepatnya pada tanggal 21 April. Tetapi BMT Beringharjo ini secara informalnya itu sudah berdiri sejak tanggal 31 Desember tahun 1994. Nah, pada awal berdirinya BMT Beringharjo ini mendapat banyak sekali tantangan, mulai dari tantangan operasional, terus kurangnya dana, kemudian banyak pesaing, terutama itu dari rentenir dan Bank BRI. Nah, dari rentenir ini BMT Beringharjo itu belajar bagaimana cara menyediakan dana dengan cepat, kemudian bisa kapan saja. Pada tahun 1998, masyarakat saat itu kesulitan untuk mencari dana segar dengan bunga yang ringan. Nah, BMT Beringharjo itu menawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil yang tentunya bunganya itu tidak memberatkan masyarakat. Nah, dari BMT Beringharjo itu hingga saat ini banyak sekali lembaga-lembaga keuangan maupun bank yang menerapkan sistem bagi hasil seperti yang dilakukan oleh BMT Beringharjo. Lalu tokoh selanjutnya adalah Bambang Ismawan yang mendirikan Bina Swadaya. Awalnya Bambang Ismawan ini mendirikan IPP atau Ikatan Petani Pancasila. IPP ini berfokus pada kegiatan tentunya itu adalah pertanian, lalu kemudian juga pendidikan dan pelatihan, ekstensifikasi pertanian, lalu juga tentang advokasi. Tetapi pada tahun 1974 karena terjadinya perubahan situasi politik, akhirnya organisasi IPP ini melebur ke dalam organisasi HKTI atau Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Tetapi meskipun IPP ini sudah melebur ke HKTI tadi, kegiatan yang ada di IPP ini tetap berlangsung di luar manajemen dari HKTI. Nah, kegiatan-kegiatan IPP inilah yang dikelola oleh Bina Swadaya. Bina Swadaya ini sudah berdiri sejak tahun 1967 dan didirikan oleh Bambang Ismawan, Suradima, dan Sayogo. Sejak berdirinya sampai zaman sekarang, Bina Swadaya ini telah melatih 10.000 pemimpin komunitas, 12.000 kelompok masyarakat, dan telah memiliki 3,5 juta anggota masyarakat. Nah, sedangkan untuk PT maupun koperasi yang di bawah Bina Swadaya ini sudah menghasilkan omset sebanyak 200 miliar dan telah memiliki lebih dari 1.000 karyawan.